Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwan fiddin, azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, pada hakikatnya sudah selesai kita bahas setelah berjalan kurang lebih hampir 8 tahun. Tetapi karena banyaknya kaum muslimin dan muslimat yang baru tahu tentang akidah salaf, tentang manhaj salaf, dan sebagian besar juga baru ngaji, maka saya mengulangi tentang masalah akidah ini karena ini merupakan masalah yang penting. Terlebih lagi kalau kita lihat banyak juga para dai, para ustadz, para khatib, para penceramah yang tidak tahu tentang akidah ini, yang tidak tahu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak orang menyebut mereka mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kenyataannya jauh dari Ahlussunnah wal Jamaah. Pengakuan banyak orang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi secara akidah sangat jauh dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, yang diyakini dan dipahami oleh para sahabat dan diamalkan oleh mereka, yang diyakini oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam, para imam-imam yang dimuliakan oleh Allah. Jadi akidah ini banyak yang mereka tidak tahu. Mereka hanya mengaku aja mengikuti akidah ini Ahlussunnah, tapi kenyataannya mereka jauh. Maka kajian seperti ini harus sering diulang, sering diulang, supaya orang paham tentang akidah ini, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, tentang akidah salaf, manhaj salaf. Harus sering diulang sehingga orang betul-betul tahu tentang akidah ini, tentang manhaj ini, tahu betul, sehingga mereka berjalan di atas jalan ini. Karena banyak orang juga, kalau yang tadi saya sebutkan, yang pertama umumnya kaum muslimin tidak tahu. Yang kedua yaitu para dai, para ustadz, para kiai, itu mereka tidak tahu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena buku-buku yang mereka baca
tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan diamalkan oleh mereka sangat jauh gitu. Karena sudah tersebar buku-buku dari firqah-firqah yang sesat yang dibaca oleh kaum muslimin dan juga oleh para dai, para ustadz. Yang ketiga, adanya orang-orang yang intisab, artinya menisbatkan dirinya kepada salaf, menisbatkan dirinya kepada Ahlussunnah, tapi mereka tidak tahu, hanya tahu secara umum aja, secara global, tetapi secara rinci tidak tahu. Kita harus tahu dengan rinci, dan dalam buku ini, dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, saya jelaskan rincian dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun belum seluruhnya, tapi itu insya Allah sudah banyak mencakup dari apa yang diyakini dan dipahami oleh salafus saleh. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini penting untuk kita ulang dan terus kita ulang supaya betul-betul akidah ini menjadi keyakinan. Sebab orang ketika dia belajar, ketika dia nuntut ilmu, yang pertama kali dari nuntut ilmu itu, yang dipelajari itu ilmu itu benar atau tidak. Sebab banyak orang belajar ilmunya tidak benar. Umpamanya dia belajar ilmu kalam, filsafat, atau tasawuf, atau yang lain. Bukan wahyu yang dipelajari. Makanya ketika kita mengatakan nuntut ilmu, yang dimaksud nuntut ilmu itu mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mempelajari wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah ini harus dipahami dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu majma'in, karena mereka yang paling tahu tentang Quran, mereka paling tahu tentang Sunnah, mereka yang pertama kali beriman dan mereka yang pertama kali mengamalkan, mereka yang pertama kali mendakwakan, dan mereka yang pertama kali juga berjihad menegakkan agama ini sebelum manusia menegakkan agama ini. Artinya ada orang-orang yang ikhlas, yang berjuang menegakkan agama ini, tapi jelas yang pertama kali menegakkan agama ini para sahabat radhiyallahu majma'in. Makanya ilmunya harus jelas dulu. Kemudian setelah ilmu yang dipelajari jelas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, yang kedua harus ada i'tiqad. I'tiqad, keyakinan. Yakin enggak dia dengan apa yang dikaji, dengan apa yang dipelajari, dengan apa yang dipahami? Harus yakin. Ada orang belajar tapi enggak yakin, enggak ada manfaatnya pelajaran itu. Di samping dia harus memahami dan dia wajib meyakini. Faham dan yakin. Faham dulu dari apa yang dipelajari itu, dari Quran dan Sunnah. Ala fahmi salaf, dia harus faham, karena tidak dikatakan ilmu kecuali dengan faham. Maka dikatakan oleh para ulama, al-ilmu al-fahmu. Hati dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan tentang al-ilmu al-fahmu di awal-awal tentang kitabul ilmi. Ilmu itu adalah faham. Setelah itu diyakini, harus yakin, i'tiqad. Jadi al-ilmu al-fahmu al-i'tiqad. Harus dia meyakini dengan keyakinan yang benar dari hatinya, dan dia betul-betul mengimani akidah ini hak, manhaj ini hak, dan dia wajib berjalan di atas jalan ini. Kalau dia ingin selamat, dia wajib berjalan di atas jalan ini. Itu harus dia diyakini. Kemudian setelah dia meyakini, ini penting dalam kita beragama ini harus ada keyakinan, yakin tentang akidah ini hak. Sebab banyak orang nggak yakin. Kalau nggak yakin, yang timbul syak, keraguan. Dan kalau sudah ragu, dia akan kembali lagi dia kepada firqah-firqah yang sesat. Harus yakin bahwa ini benar, meskipun dihujat orang banyak, meskipun dimusuhi oleh orang banyak, harus yakin bahwa ini jalan yang kita tempuh, jalan yang hak. Dasarnya Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, ini jalan yang benar, jalan yang membawa kepada keridhaan Allah, jalan yang membawa manusia ke sorga. Harus yakin gitu. Yakin, bukan keyakinan yang dibuat-buat, bukan. Yakin dengan dasar dalil dari Quran dan Sunnah. Yang sudah kita baca dalilnya, kita pahami, kita yakini. Kemudian setelah itu ada al-amal. Atau dengan istilah para ulama, dengan al-inqiyad.
Yaitu kita harus betul-betul tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah datang wahyu dari Allah, dalil dari Quran, dari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban seorang mukmin dan mukminah, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Inqiyad, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan membawa keselamatan. Harus ada inqiyad. Kalau tidak ada inqiyad, ketaatan, bagaimana dia berjalan menuju kepada Allah? Sebab Allah akan menilai dari apa yang dia amalkan. Bukan ilmu yang dia pelajari sekian banyak, bukan keyakinan, tapi bagaimana dia mengamalkan, dia amalkan atau tidak. Karena keyakinan, ikrar lisannya, keyakinannya harus dibuktikan dengan amal. Amal ini merupakan bagian daripada iman. Bahkan termasuk rukun yang terbesar. Amal ini merupakan bagian daripada iman dan rukunnya. Jadi ini harus dibuktikan dengan amal. Tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Tidak. Betul-betul dia mengikuti wahyu. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas semata-mata karena Allah, tidak berbuat syirik, dan dia ittiba mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita akan bahas tentang bab yang kelima, karena bab-bab sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang bab kaidah dalam mengambil dalil. Itu sudah kita bahas. Bab yang kedua, kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil sudah selesai kita bahas ini. Karena pertemuan kita tidak rutin, setiap pekan, kadang-kadang juga ketika saya ada waktu ya kita lanjutkan, kalau nggak ada waktu terhenti. Ini sudah kita bahas. Kemudian adapun bab yang ketiga, penjelasannya juga sudah kita bahas. Bab yang keempat tentang beberapa karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nanti antum bisa baca bahwa masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini yaitu yang jelas sumbernya. Artinya dalam kita beragama ini harus jelas dalilnya gitu. Bukan kata orang, bukan kata orang banyak, bukan kata kiai, bukan kata ustadz, bukan kata guru, tapi kata dalil. Kemudian juga di antara keautentikan akidah ini bahwa akidah ini berpegang pada prinsip taslim. Artinya kita wajib tunduk dengan Quran dan Sunnah. Akal ini wajib tunduk dengan Quran dan Sunnah. Ya kalau sudah dalil, sami'na wa ata'na. Maka orang beriman itu enggak dikatakan dia beriman sampai dia menyerah kepada apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 65, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka proseskan dalam mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit, rasa tidak senang dengan apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Wa yusallimu taslima. Mereka harus taslim, tunduk, menyerah, dan menerima semua apa yang Allah dan Rasulnya, apa yang Allah wahyukan dan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Kemudian akidah Ahlussunnah sejalan dengan fitrah dan sesuai dengan akal yang sehat. Tentang akal sudah kita bahas. Kemudian mata rantai sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Artinya akidah ini, akidah salaf, mana salaf ini, mata rantainya sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu di bab yang keempat, yang mata rantainya sampai ke Rasulullah. Jadi enggak terputus.
Jadinya mata rantai emas ini, silsilatul dzahab. Gitu. Sedangkan firqah-firqah yang sesat itu akidah mereka, manhaj mereka sampai kepada pemimpinnya, tokohnya. Makanya firqah-firqah yang sesat penisbatan mereka kepada tokohnya akidah itu. Apakah itu Syiah, apakah itu Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Maturidiyah, Asy'ariyah atau yang lainnya. Itu dinisbatkan kembali kepada tokohnya. Kemudian akidah salaf, manhaj salaf ini jelas dan gamblang. Jelas, gamblang. Enggak ada kesamaran sama sekali. Kemudian bebas dari kerancuan. Enggak ada kerancuan, enggak ada kontradiksi, enggak ada kesamaran. Semuanya jelas. Kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan faktor utama bagi kemenangan dan kebahagiaan abadi dunia dan akhirat. Jadi, kalau orang mau bahagia, ikuti akidah ini. Dan akidah ini merupakan akidah yang dapat mempersatukan umat Islam. Akidah ini akidah yang utuh, kokoh dan tetap langgeng sepanjang masa. Karena Quran dan Sunnah itu nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah, tetap utuh dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat. Karena wahyu ini mutlak dan maksum. Sedangkan perkataan manusia, ide manusia, akal manusia mesti berubah-ubah. Tapi kalau wahyu tetap. Kemudian Allah yang ke-10, Allah menjamin kehidupan yang mulia bagi orang yang menetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya orang-orang yang mengikuti akidah ini dan betul-betul dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, maka diberikan rasa aman dan diberikan petunjuk oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, kezaliman maksudnya kesyirikan, mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ini diantara keistimewaan atau karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk bab yang kelima. Kewajiban ittiba', mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Jadi kewajiban ittiba' mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Ini yang memerintahkan untuk mengikuti ini, yang pertama dasarnya Al-Quran. Saya bawakan beberapa ayat. Yang kedua dasarnya hadis-hadis Nabi yang sahih. Yang ketiga dasarnya penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang wajibnya mengikuti pemahaman salafus saleh. Yang keempat penjelasan para tabi'in yang menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh. Yang kelima penjelasan para imam, dari Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan yang lainnya rahimahumullah, menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh. Dan kemudian dilanjutkan oleh para ulama Ahlussunnah sepanjang zaman tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh. Jadi mengikuti manhaj atau jalan salafus saleh, yaitu jalannya para sahabat dalam kita beragama ini hukumnya wajib. Dalilnya saya sebutkan beberapa dalil di sini, dalil Al-Qur'an tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh, baik dalam kita berakidah, baik dalam kita beragama, baik dalam kita berilmu, baik dalam kita beramal, baik juga dalam kita berdakwah. Kita harus mengikuti jejak salafus saleh. Dalilnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, untuk melihat bab yang kelima, halaman 99. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 137, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu beriman, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongan Allah SWT. Dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui.
Yang menjadi syahid di sini yaitu Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka beriman sebagaimana imannya para sahabat, maka mereka dapat petunjuk. Arti di sini Allah menyebutkan bahwa iman para sahabat radhiyallahu majma'in sebagai timbangan atau sebagai tolak ukur untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara kebenaran dengan kebatilan. Apabila ahlul kitab beriman sebagaimana berimannya para sahabat radhiyallahu majma'in, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah, petunjuk yang mutlak dan sempurna. Jika mereka ahlul kitab berpaling, tidak beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka jatuh dalam perpecahan, perselisihan, dan kesesatan yang sangat jauh. Memohon hidayah adalah sebesar-besar kewajiban, sedangkan menjauhkan perselisihan dan kesesatan adalah wajib. Jadi mengikuti mana para sahabat adalah termasuk kewajiban yang paling wajib. Ini disebutkan dari kitab Basair Dzawi Syaraf Bisyarah Marwiyati Manhajis Salaf, karya Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Di sini Allah menyebutkan dengan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman seperti yang kalian para sahabat iman, faqad ihtadaw, mereka mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mengikuti jejak para sahabat, maka kita dapat petunjuk. Tapi ketika kita tidak mengikuti jejaknya para sahabat, ya pasti sesat. Pasti sesat. Karena yang mengatakan demikian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjelaskan tentang timbangan atau tolak ukur untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara kebenaran kebatilan dengan mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ayat yang kedua dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah SWT berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Ini penjelasan ayat ini, lihat di halaman 104. Penjelasan ayat ini lihat di halaman 104 dari buku ini. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, khatta lana Rasulullah sallallahu khattan biyadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqima wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun laysa minha sabilun illa alayhi syaitanun yad'u ilayhi thumma qara'a qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Rasulullah SAW membuat satu garis dengan tangannya, kemudian bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya, kemudian bersabda, ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai, arti yang sesat. Tidak ada satupun dari jalan-jalan ini kecuali dalamnya terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah Azza wa Jal, wa anna hadha sirati mustaqiman, sampai akhir ayat, artinya dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Jadi Nabi SAW ketika menjelaskan ayat ini, surah Al-An'am ayat 153, Nabi menggaris satu garis yang lurus, kemudian di kanan kiri garis itu ada garis-garis yang pendek, kanan kiri. Nabi menyebutkan, ikutilah jalan ini. Itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Fattabi'u. Wa la tattabi'u subul, jangan ikuti jalan yang pendek-pendek ini. Ini mesti di atasnya ada syaitan yang mengajaknya. Jalan ini, yang pendek-pendek ini, jalan golongan-golongan yang sesat. Firqah yang sesat. Aliran-aliran yang sesat. Pemahaman-pemahaman yang sesat. Yang mengatakan demikian Rasulullah SAW. Di hadis iftiraqul ummah, dan juga hadis ini artinya Nabi menyebutkan hadhihi subulun mutafarriqatun
laisa minha sabilun illa li syaitan yad'u ilaihi. Ini jalan-jalan yang bercerai-berai, tidak ada satu jalan ini melainkan di atasnya ada syaitan yang mengajak kepadanya. Jadi mesti setiap golongan yang sesat, firqah yang sesat, pemahaman yang sesat, aliran itu mesti ada syaitan yang mengajak. Dan dai-dainya pun Nabi menyebutkan tentang dai-dai itu, yaitu Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, doa ala abwabi jahannam. Dai-dainya yang menyeru, yang mengajak ke jalan itu Nabi menyebutkan yaitu dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam. Man ajabahum qadhafuhu fiha, kata Nabi. Barang siapa yang memenuhi panggilan para dai itu akan dimasukkan dia ke neraka jahannam. Jadi Nabi sudah menyebutkan itu. Jadi jalan ini ada syaitan yang mengajak kepadanya. Mereka, kata Nabi SAW, pakaiannya sama dengan kita, kulitnya sama dengan kita, berbicara sama dengan kita, tapi mereka mengajak kepada kesesatan. Bahkan di dalam hadis Hudzaifah disebutkan bahwa mereka itu sama seperti kita. Dakwahnya juga mereka mengajak orang, tetapi mereka mengajak manusia kepada kesesatan. Sampai Nabi tegas mengatakan tentang mereka, hatinya mereka qulubuhum qulubu syayatin. Hatinya mereka hati setan, kata Nabi SAW. Artinya betul-betul jahat gitu. Bagaimana merusak agama ini, merusak akidah ini, merusak manhaj ini, membawa manusia kepada kesesatan. Makanya yang paling Nabi takuti atas umatnya ini adanya imam-imam yang menyesatkan, kata Nabi. Di dalam hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan lainnya, kata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatal mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku takut atas umatku imam-imam yang menyesatkan. Jadi imam-imam yang menyesatkan, a'immatal mudhillin, yaitu tokoh-tokoh ahlul bidah yang mengajak manusia kepada kesesatan. Kita lanjutkan ayatnya. Jadi jalan menuju kepada Allah ini dengan dasar ayat ini dalam surah Al-An'am ayat 153 di halaman 100 ini dan juga 104, itu hanya satu. Jadi jalan menuju kepada Allah itu hanya satu jalan yang membawa manusia kepada keselamatan, keredoan, ke sorga, hanya satu. Yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa jalan yang mengantarkan seseorang kepada Allah hanya satu. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Allah kecuali melalui jalan ini. Jalan yang satu ini, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ini jalan yang dikatakan sirat al-mustaqim. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ketiga dalam surah An-Nisa di ayat 115, Allah SWT berfirman, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul, itu Rasulullah SAW, setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan kaum mukminin, kami biarkan di dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin, itu jalannya para sahabat, sebagai sebab seorang terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan dimasukkan ke neraka jahanam. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya mengikuti Rasulullah SAW merupakan sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalannya kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ketika turunnya wahyu
tidak ada seorang yang beriman kecuali para sahabat. Jadi kalau disebutkan di sini sabilul mu'minin, maksudnya jalannya para sahabat. Karena pertama kali beriman para sahabat. Jadi amana rasul bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun. Rasul Muhammad beriman apa yang diturunkan kepada Muhammad. Artinya Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Arti Rasul mengimani dan juga para sahabat mengimani. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat Allah adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Saya ulangi, ayat ini surah An-Nisa ayat 15. Ayat ini menunjukkan bahwasanya mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat Allah adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Jadi ketika orang bertanya, kenapa kita harus mengikuti jalannya para sahabat? Karena yang memerintahkan Allah harus mengikuti, dan Allah juga menyebutkan kalau menyalahi jalannya mereka sesat. Kalau menyalahi jalannya mereka pasti terjadi perpecahan. Pasti. Jadi mesti ada dalam memahami wahyu ini pemahaman yang maksum. Kalau orang mencukupkan dengan mengatakan saya cukup dengan Quran dan Sunnah, kan Nabi SAW menyebutkan dua. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian apabila kalian berpegang dengan ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Aku tinggalkan dua perkara yang kalau kalian berpegang dengan dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnahku. Penjelasan Nabi tentang kitabullah dan sunnah ini harus dipahami dengan pemahaman sahabat. Karena yang paling faham tentang Quran dan sunnah para sahabat. Yang sudah mengamalkan Quran dan sunnah para sahabat. Allah memuji para sahabat dan Rasul memuji para sahabat, dan Allah mewajibkan kita untuk mengikuti para sahabat agar manusia semuanya selamat dan mendapatkan ridha Allah dan mereka masuk surga. Sebab kalau diserahkan kepada pemahaman manusia, ya akan ada beribu-ribu pemahaman. Kalau orang mengatakan saya berpegang pada Quran Sunnah, cuma ayat ini menurut saya maknanya begini. Yang satu mengatakan menurut saya pendapatnya begini, saya begini. Berapa ribu pemahaman akan rusak agama ini. Maka harus ada satu pemahaman yang maksum, yang Allah sudah jamin selamat. Itu pemahaman para sahabat. Makanya Allah memerintahkan untuk mengikuti mereka. 3 ayat ini sudah jelas ini. Tentang masalah iman, tentang cara beragama, dan juga memahami dalil dan mengamalkannya. Itu sudah 3 jalan ini. Selanjutkan lagi. Dalil yang keempat. Ini lebih tegas lagi. Dalil yang keempat ini, bahwa dengan mengikuti mereka jaminannya sorga, dan itu yang kita inginkan dalam hidup ini. Tujuan hidup seorang mukmin, seorang mukminah itu sorga. Kalau mereka ingin masuk sorga, ikut jalan para sahabat. Sebab Allah telah menjamin mereka masuk sorga. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Di sini Allah menyebutkan generasi yang pertama dari umat ini, dari orang yang pertama kali masuk Islam, muhajirin dan ansar. Kalimat ini Allah abadikan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi yang sahih. Nabi mendoakan muhajirin dan ansar. Muhajirin artinya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan mereka tetap
teguh dengan imannya dan berjuang menegakkan agama ini sampai mereka wafat dalam keadaan mereka beriman. Ini muhajirin. Ansar adalah orang-orang yang di Madinah, yang tinggal di Madinah, yang mereka pertama kali beriman dan mereka menolong Nabi dan para sahabatnya untuk menegakkan agama ini sampai mereka wafat. Allah menyebutkan di sini bahwa orang-orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam dari Muhajirin Ansar dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Allah memberikan syarat di sini, mengikuti mereka dengan baik. Artinya bukan hanya mengikuti mereka saja, tapi mengikuti mereka dengan baik. Artinya betul-betul dia mengikuti dengan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, memahami dengan pemahaman mereka, beragama dengan cara beragama mereka, dan mengamalkannya, maka Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Artinya untuk mendapatkan redhonya Allah, kita wajib mengikuti jejaknya mereka, jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka redha dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka, redha mereka. Para sahabat, orang-orang yang redha, makanya Allah redha kepada mereka. Mereka redha dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, dengan berjuang bersama Nabi dalam keadaan susah dan payah mereka. Mereka redha. Kehidupan mereka, hidupnya sederhana, pas-pasan hidupnya. Ada di antara sahabat yang kaya, ada. Tapi yang terbanyak, mereka hidupnya pas-pasan. Seperti Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah, banyak lagi ya, Bilal dan yang lain banyak. Ratusan sahabat. Mereka hidup dengan apa adanya. Mereka redha dengan apa yang Allah sudah takdirkan buat mereka. Mereka zuhud dengan dunia ini, nggak tamak dengan dunia. Mereka berjuang, siap untuk berjuang menegakkan agama ini. Siap mereka. Mereka redha dengan kesulitan, kesusahan, cobaan, ujian, dan juga kehidupan ini. Maka Allah redha pada mereka. Jadi mereka harus redha dulu dengan apa yang Allah telah wajibkan kepada mereka, dengan apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Mereka redha, maka Allah redha. Makanya kalau kita ingin dapat redha, ikuti jejak mereka. Karena orang yang sukses di dunia ini pertama kali para anbiya wa rasul. Kalau kita mau tahu orang sukses, sukses itu artinya orang yang dijamin masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Itu sukses. Dengan dasar dalil dari Quran. Itu baru katakan orang itu sukses. Nah, orang yang sukses di muka bumi ini yang pertama kali yaitu para anbiya wa rasul alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat. Para sahabat sukses. Maka Allah menyebutkan di akhir ayat ini, dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang besar. Itulah keberhasilan yang besar. Itulah kemenangan yang besar. Setelah apa? Setelah Allah redha kepada mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Maka selanjutnya, kalau Allah sudah redha, Allah sediakan bagi mereka jannat, surga-surga, tajri tahtal anhar yang mengalir di bawah sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Jadi ini harus kita perhatikan, orang yang beriman itu harus mengikuti jejaknya para sahabat. Wajib. Karena kita ingin dapat ridha Allah SWT. Sebab Allah mengkaitkan di sini dengan kalimat walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang yang hidup sesudah para sahabat, yaitu yang pertama kali tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai kita sekarang ini, sampai nanti hari kiamat, harus mengikuti jejaknya para sahabat. Sebab Allah mengatakan di sini walladzina taba'uhum, dan orang mengikuti mereka para sahabat. Makanya Allah redha pada mereka. Jadi ayat ini sebagai hujah bahwa mana para sahabat radhiyallahu anhum adalah benar. Orang yang mengikuti mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan disediakan bagi mereka surga. Mengikuti mana mereka adalah wajib atas setiap mukmin. Kalau kita tidak mau mengikuti, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan tidak mendapatkan ridha Allah. Ini harus diperhatikan ini. Jadi kita mengikuti mereka dengan baik. Jadi bukan hanya kita sekedar intisab, pengakuan,
Ahlussunnah wal Jamaah, pengakuan salaf, bukan. Tapi Allah menyebutkan walladzina taba'um bi ihsan, dengan baik, dengan ilmu, dengan dalil tadi yang saya sebutkan. Faham dalil tentang manhaj ini, tentang cara beragama ini. Kemudian kita meyakininya, kemudian kita mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba. Ini harus seperti itu. Sebab banyak orang-orang yang intisab pada salaf tapi manhajnya beda, jauh sudah dengan manhaj para sahabat. Jadi betul-betul kita harus mengulang kembali dan belajar kembali tentang ini. Kemudian yang kelima, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat, ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum, kalau seandainya ahlul kitab itu beriman, itu lebih baik buat mereka. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun, di antara mereka ada orang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Allah menyebutkan dalam ayat ini tentang para sahabat. Ketika ayat ini turun, khitab ayat ini kuntum, kalian, dikatakan kalian, yaitu khitab ayat ini kepada para sahabat yang ada di hadapan Nabi SAW. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kalian sebaik-baik umat. Jadi kalau orang dikatakan sebaik-baik umat, pertama kali para sahabat. Kalau umat Islam ini ingin menjadi sebaik-baik umat Islam, kewajiban mereka mengikuti jejaknya para sahabat. Jadi kalau umat Islam dikatakan sebaik-baik umat, mereka wajib mengikuti jejak para sahabat. Kemudian ciri para sahabat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, dan ini penting untuk dipahami oleh semuanya, terutama untuk para dai, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, wa tu'minu billah, dan beriman kepada Allah. Artinya beriman jelas di awal, ya harus iman, kemudian menyuruh yang ma'ruf. Ini penting dalam kita beragama ini harus ada amar ma'ruf munkar. Dan kebanyakan kalau kita lihat tidak ada amar ma'ruf munkar. Amar ma'ruf munkar artinya menyuruh yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang munkar. Ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid, munkar yang paling munkar adalah syirik. Perhatikan tuh, ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid, munkar yang paling munkar adalah syirik. Dan ini harus tegak. Ketika tidak dilaksanakan amar ma'ruf munkar, maka akan terjadi berbagai macam bencana yang ada di umatnya. Yang pertama kali bencana dalam masalah agama. Ketika tidak ada amar ma'ruf munkar, dibiarkan orang dengan berbagai macam pemahaman, dengan berbagai macam golongan, dengan berbagai macam kesesatan. Para dai, para ustadz diam, tidak menjelaskan kepada umat sesat. Dan ini fitnah dalam agama yang besar. Dan musibah yang besar, musibah dalam agama. Ketika orang tidak tahu jalan bagaimana menuju kepada Allah, ketika orang tidak tahu jalan bagaimana beragama yang benar, nggak tahu. Kewajiban para dai menjelaskan jalan ini, jalan yang hak ini. Dalam menjelaskan, ya masih ada amar ma'ruf munkar. Menjelaskan kepada mereka ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini jalan yang Allah, ini jalan yang sesat. Harus jelas. Ketika nggak dijelaskan, orang nggak akan tahu. Dan ini amar ma'ruf munkar, harus ada, nggak boleh diam. Dari zaman para sahabat tegas itu. Ketika salah langsung diingatkan. Ketika mereka melanggar dihukum. Ini amar ma'ruf munkar. Yang ada sekarang enggak, dibiarkan. Yang dijaga oleh mereka yang penting persatuan. Enggak ada dalam Islam seperti itu. Persatuan kalau di atasnya tidak di atas asas amar ma'ruf munkar. Harus di atas tauhid. Makanya dikatakan oleh para ulama
bahwa kalimat tauhid asas tauhidil kalimah. Kalimat tauhid asas tauhidil kalimah. Kalimat tauhid merupakan asas untuk mempersatukan umat. Kalimat tauhid asas tauhidil kalimah. Kalimat tauhid merupakan asas untuk mempersatukan umat. Bahwa kalau nggak ada amar ma'ruf munkar, ya nggak akan tegak agama ini. Seluruh nabi, seluruh rasul alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rasul, sebagai nabi untuk menegakkan ini. Amar ma'ruf, nahi munkar. Ini yang nggak ada sekarang ini. Ini nggak tegak amar ma'ruf munkar. Jadi ketika orang salah dalam memahami agama, ketika orang berbuat syirik, ketika orang berbuat bid'ah, semua diam. Mesti para dai menjelaskan. Menjelaskan, ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Ini yang benar, ini yang salah. Jangan orang mengatakan, ya kita masing-masing dalam kita beragama. Nggak bisa. Masing-masing beragama berkaitan antara muslim dengan kafir. Ketika sama muslim harus ada amar ma'ruf, nahi munkar. Ini tegaknya agama ini. Dan ini harus. Kalau enggak ya rusak. Pertama adalah masalah agama ini. Yang kedua masalah dunia. Masalah dunia ketika orang tidak menegakkan agama, Allah akan turunkan azab. Ketika turun azab, ya terjadi semua seperti yang kita lihat sekarang ini. Adanya orang-orang yang berbuat kemungkaran, maksiat, dosa-dosa yang besar mereka lakukan, apakah itu syirik, bid'ah, apakah homoseks, perzinaan, musik-musik, lagu, riba, homer, judi dan yang lainnya dilakukan, ya Allah turunkan azab. Seperti yang kita lihat, adanya gempa, adanya tsunami, adanya gunung meletus, adanya banjir, ada yang lain karena tidak tegaknya amar ma'ruf munkar. Makanya Allah akan binasakan ketika orang-orang tidak amar ma'ruf munkar. Maka ciri para sahabat itu tegakkan amar ma'ruf munkar. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada antum juga. Hatta masalah kecil. Antum lihat ketika terjadi di Masjid Kufah. Di Masjid Kufah itu orang-orang cuma berzikir aja. Ada pemimpin halakohnya, kata pemimpin halakohnya, halilumiyah, sabihumiyah, kabirumiyah. Ucapkan Allah 100. Ucapkan subhanallah 100. Ucapkan takbir 100. Ibnu Mas'ud melihat, kenapa kalian seperti ini? Yang tidak dilakukan oleh para sahabat. Ibnu Mas'ud menjadikan contoh, yang tidak dilakukan oleh para sahabat. Kok kalian melakukan begini? Sahabat nggak pernah lakukan. Kenapa kalian nggak menghitung dosa-dosa kalian? Apa kata mereka? Jawaban mereka, kami melakukan sesuatu yang baik, niat kami baik. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wa kam min murinil khair linusibahu. Betapa banyak orang-orang yang ingin kebaikan nggak sesuai dengan sunnah, nggak sesuai dengan sahabat. Akhirnya apa? Awalnya bid'ah yang kecil dengan zikir. Zikir dianjurkan dalam Al-Quran, zikir dianjurkan dalam sunnah. Tapi zikir yang mereka lakukan dengan apa? Dengan cara berjamaah. Nabi nggak contohkan zikir berjamaah. Nabi SAW nggak mencontohkan zikir berjamaah. Nabi orang yang paling banyak berzikir. Di muka bumi ini nggak ada orang yang paling banyak berzikir kecuali Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang paling banyak berzikir di muka bumi para sahabat. Tapi nggak pernah ada riwayat Nabi dengan para sahabat berzikir berjamaah. Nggak ada. Maka ditegur oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari riwayat yang sahih. Bukan zikirnya, tapi kaifiat zikirnya yang mereka lakukan salah. Maka ditegur. Kata perawi hadis ini, aku lihat mereka yang tadi berzikir ini justru mereka bergabung dengan siapa? Dengan Khawarij untuk memerangi siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Khalifatul Rasyid, khalifah yang keempat yang dijamin masuk surga, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diperangi oleh siapa? Khawarij. Jadi awalnya zikir seperti ini berjamaah, bid'ahnya kecil, dianggap ringan bid'ahnya, lama-kelamaan menjadi besar sampai jadi pemahaman dia gabung dengan Khawarij untuk memerangi siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini terjadi dan riwayat yang sahih. Ada di buku, saya bawakan dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Riwayat itu.
Jadi ini amar ma'ruf nahi mungkar harus tegak ini. Ciri para sahabat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi para dai nggak boleh diam. Justru Allah akan selamatkan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan beberapa ayat Al-Quran Allah sebutkan bahwa Allah selamatkan manusia ini yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Antum bisa lihat ayatnya dalam Al-Quran. Supaya ini jelas ini. Karena ini tidak tegak. Para dai yang ada dakwahnya ya umum aja. Tidak mengingatkan manusia terhadap kesyirikan, terhadap bid'ah. Dan juga para pejabat juga sama seperti itu juga, membiarkan orang-orang berbuat zina, melakukan homo, minum khamar, syirik, riba dan yang lain dibiarkan oleh mereka. Maka Allah murka. Ini harus tegak amar ma'ruf nahi mungkar, nggak boleh diam manusia. Allah menyelamatkan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf di ayat 164, 165. Allah berfirman, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 164, 165. Ingatlah, tatkala satu umat di antara mereka berkata, kenapa kalian menasihati satu kaum yang Allah pasti membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang pedih? Qalu ma'dziratan. Mereka mengatakan, ini saya untuk beralasan di depan Allah, supaya saya bebas, nggak dituntut oleh Allah di hari kiamat nanti. Nanti Allah akan tanya, kenapa kamu nggak menegur? Kenapa kamu nggak menyuruh yang ma'ruf? Kenapa kamu tidak mencegah yang mungkar? Maka dia mengatakan, ma'dziratan rabbikum, sebagai alasan kepada Allah bahwa saya sudah ingatkan mereka. Saya sudah sampaikan tentang tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh berbuat bid'ah, tidak boleh berbuat maksiat, tapi mereka masih lakukan. Dan di sini mereka masih berharap wala'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Artinya kita nggak boleh putus asa dalam dakwah ini. Meskipun terus mereka berbuat dosa, maksiat, syirik, terus dakwah ini nggak boleh berhenti untuk negara Allah. Kemudian Allah sebutkan di ayat 165-nya, falamma nasu ma dzukkiru bihi, tatkala mereka lupa dengan apa yang diingatkan, artinya mereka sudah nggak pedulikan nasihat ini. Dakwah ini dakwah yang hak, amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan orang jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah, jangan berbuat maksiat, nggak dihiraukan oleh mereka. Apa kata Allah? Anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan siapa? Orang-orang yang mencegah manusia dari perbuatan yang jelek. Jadi orang-orang yang menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar diselamatkan. Yang paling penting di sini apa? Mencegah yang mungkar. Kalau menyuruh yang ma'ruf, semua orang bisa nyuruh yang ma'ruf. Hatta orang yang jahat bisa nyuruh yang ma'ruf, tapi mencegah yang mungkar nggak bisa, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang nggak sholat bisa nyuruh anaknya untuk sholat, dia ma'ruf, tapi mencegah yang mungkar nggak ada yang bisa kecuali orang-orang yang terpilih. Makanya orang-orang yang mencegah yang mungkar akan diberikan ganjaran, kata Nabi Muhammad SAW, seperti ganjaran generasi yang pertama. Kata Nabi, ada di umatku ini satu kaum yang mereka diberikan ganjaran seperti generasi pertama. Apa? Mereka mencegah yang mungkar, kata Nabi SAW. Mencegah yang mungkar. Maka di sini diselamatkan oleh Allah orang-orang yang mencegah kemungkaran. Kemudian bagaimana? Wa akhadna alladziina zalamu, dan kami siksa, kami azab. Siapa yang kami siksa, kami azab? Orang-orang yang zalim dengan azab yang pedih dengan sebab mereka berbuat kefasikan, pelanggaran. Diturunkan azab oleh Allah. Karena mereka terus tidak mau dengarkan nasihat. Makanya manfaat orang mencegah yang mungkar ini manfaat. Makanya ciri para sahabat itu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Dan ini harus ada di tengah umat ini.
Bahkan di antara ulama menyebutkan bahwa poros agama intinya agama dua, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Itu di antara ulama menyebutkan demikian. Nanti dari situ semua tuh yang ma'ruf ada, tentang kita mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu bermanfaat, bertauhid kepada Allah dan yang lainnya. Itu semua ma'ruf. Kemudian mencegah yang mungkar, mencegah perbuatan-perbuatan syirik, kemudian bid'ah, kemudian perbuatan-perbuatan yang keji. Makanya Allah akan selamatkan siapa? Yaitu orang-orang yang muslih. Antum lihat satu lagi ayatnya. Surah Hud. Di surah Hud. Di ayat 117. Surah Hud ayat 117. Allah menyebutkan wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Allah membinasakan satu desa dengan sebab kezaliman sedangkan orang-orangnya muslih. Antum lihat di sini. Allah enggak menyebutkan wa ahluha salihun. Antum perhatikan di sini. Ayat ini Allah enggak menyebutkan wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah enggak sebutkan di ayat ini wa ahluhas salihun. Saleh. Saleh, ada banyak orang saleh. Dia zikir, ibadah untuk diri sendiri. Tapi ini muslih. Muslih itu memperbaiki orang. Dia baik dan dia memperbaiki orang lain. Itu muslih. Yang selamat itu yang mana? Yang muslih, yang selamatkan oleh Allah. Jadi dia saleh dan dia juga muslih, memperbaiki. Jadi antum perhatikan tuh. Jadi soleh dan juga dia muslih. Muslih itu artinya memperbaiki. Makanya ketika disebutkan tentang istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu disebutkan oleh Nabi, yaitu orang-orang yang menegakkan ini. Itu orang-orang soleh. Sebab ini penting dalam kita beragama ini, sebab banyak udah orang-orang jauh dari agama ini. Jadi harus dia memperbaiki apa yang rusak. Antum lihat di buku Syarah Akidah di halaman 40. Rasulullah SAW bersabda mengenai makna al-ghuraba alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Pertama kali ketika orang dibilang itu rusak, manusia ini rusak, apanya yang rusak pertama kali? Apanya yang rusak? Keyakinannya, akidahnya yang rusak pertama kali. Cara beragamanya, ibadahnya mereka rusak. Nah, kita memperbaiki. Ketika akidahnya rusak, keyakinan rusak, kita perbaiki. Menjelaskan akidah yang benar, manhaj yang benar. Kemudian dalam riwayat yang disebut alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnahku sepeninggalku sesudah dirusak oleh manusia. Riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi dalam Syarah Mushkil Athar dan Al-Laikai. Yang kedua riwayat Tirmidzi. Jadi kita harus jadi orang-orang yang muslih, memperbaiki. Jadi bukan hanya saleh tapi muslih. Muslih ini menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Dan kita dalam berdakwah tetap mengajak. Ada yang mau ikut, silakan. Nggak ikut nggak ada masalah dalam dakwah. Makanya lanjutan ayat ini, kita kembali kepada ayat yang tadi, Ali Imran 110 di halaman 103. Kalau seandainya Ahlul Kitab itu beriman, baik buat mereka. Di antara yang beriman, di antara mereka, kebanyakan mereka orang fasik. Artinya kita tetap dakwah. Dakwah harus jalan terus. Ada orang yang ikut, alhamdulillah, nggak ikut nggak ada masalah. Yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Kita nggak memikirkan tentang banyaknya pengikut, tidak. Tapi bagaimana menyampaikan kebenaran ini supaya manusia ini kembali ke jalan benar. Kemudian hadis Nabi, saya akan bawakan satu hadis
halaman 105. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu adim yaminahu wa yaminu syahadatahu. Sebaik-baik manusia pada masaku, itu masa para sahabat, kemudian yang sesudahnya, kemudian sudahnya. Setelah itu akan datang satu kaum yang persaksian salah seorang dari mereka mendalili sumpahnya dan sumpahnya mendalili persaksiannya. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Hadis ini mutawatir. Nabi SAW menyebutkan di sini khairun nas, sebaik-baik manusia pada masaku itu sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian sudahnya masa tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian sudahnya itu tabi'ut tabi'in. Dan antum perhatikan kalimat Nabi SAW, perkataan sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia bukan rupanya. Sebaik-baik manusia bukan tubuhnya. Sebaik-baik manusia bukan kendaraannya. Sebaik-baik manusia bukan rumahnya. Tapi sebaik-baik manusia tentang akidahnya mereka yang paling baik. Tentang manhajnya yang paling baik. Tentang akhlaknya mereka yang paling baik. Tentang amalnya mereka yang paling baik. Tentang dakwahnya mereka yang paling baik. Tentang pemahaman mereka yang paling baik. Tentang kehidupan mereka yang paling baik. Maka dikatakan sebaik-baik manusia. Dikatakan sebaik-baik manusia, baik tentang apa? Tentang ilmunya, pemahamannya, akidahnya, keyakinannya, manhajnya, akhlaknya, ibadahnya, sholatnya, dakwahnya, dan yang lain. Mereka sebaik-baik umat. Mereka sebaik-baik manusia. Kemudian lafadznya ada yang sebutkan khairukum, ada khairun nas, ada khairu ummati. Tapi khairul qurun enggak ada lafadznya. Sebaik-baik generasi, khairul qurun enggak ada lafadz itu. Adapun nanti akan datang nanti sesudah para sahabat orang-orang yang syahadat mereka melalui sumpahnya. Artinya mereka menjadi saksi sebelum mereka disumpah, dan ada juga orang-orang yang sumpahnya mendahului persaksiannya. Jadi orang-orang yang mereka banyak bersumpah dan mereka orang-orang yang bohong. Mereka adalah orang-orang yang tidak jujur. Sekarang banyak orang yang disumpah, tapi mereka bohong. Ya, orang yang melanggar sekarang ini kalau kita lihat, mereka sudah disumpah, tapi mereka melanggar. Disumpah dengan apa? Dengan Quran. Disumpah dengan Quran. Tapi mereka bagaimana? Semuanya bohong. Mereka sudah berjanji dengan sumpah Al-Quran itu. Bersumpah dengan Al-Quran boleh aja, karena itu termasuk kalamullah. Tetapi kenyataan dalam kehidupan mereka jauh, mereka langgar. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kesimpulannya kita belum selesai ini pembahasan bab yang kelima. Insyaallah nanti pekan depan kita lanjutkan lagi. Jadi ini penjelasan berkaitan dengan wajibnya kita mengikuti manhaj salaf, karena yang memerintahkan demikian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan ayatnya banyak, ini saya cuma sebagian aja saya bawakan ayatnya. Saya bawakan lengkap dalam buku mulia dalam salaf. Yang kedua hadis Nabi SAW, kita baru baca satu hadis tentang wajibnya mengikuti jejak para sahabat. Bab ini wajib karena Rasulullah SAW yang menyuruh demikian. Ketika Nabi menyebutkan sebaik-baik manusia, maksudnya kita harus mengikuti jejaknya mereka. Karena ini yang akan membawa manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Ini saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naam, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pemberian materi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan faedah-faedah tersebut bisa kita amalkan dalam aktivitas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kami undang ikhwatul Islam yang ingin bertanya, silahkan di 0218236543 untuk telepon. Untuk pesan singkat di 0819896543. Kami akan angkat pertanyaan pertama dari pesan singkat dari Abdullah yang bertanya di Jakarta. Pak Ustadz, alhamdulillah saya rutin menghadiri majelis taklim yang diadakan setiap minggu
dan di dalamnya diadakan pembacaan Al-Fatihah buat almarhum atau wali-wali Allah, sunan-sunan dan lain-lain. Setelah itu dilakukan zikir bersama. Bagaimana itu, Ustadz? Apakah saya masih boleh mengikutinya atau saya harus menghindarinya? Saya takut kalau yang saya ikuti itu ternyata amalan yang bid'ah. Terus apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Silahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik nabiyina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Dari pertanyaan yang tadi berkaitan dengan majlis taklim yang ada ini sangat banyak ya. Dan beragam majlis taklim ini. Yang antum harus cari majlis taklim yang di situ diajarkan Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salaf. Itu yang penting diingat oleh penanya. Quran dan sunnah. Artinya kita pegang Quran sunnah yang disampaikan oleh si dai-nya, si ustadznya, Quran dan sunnah. Makanya si dai atau ustadz yang mengajarkan kita harus tahu bahwa dia akidahnya salaf. Akidahnya jelas, manhajnya jelas. Yang dipelajari Quran dan sunnah. Quran, sunnah yang dipelajari oleh dia. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang tadi ditanyakan berkaitan dengan pengiriman bacaan, kembalinya kepada dalil. Ada enggak contoh dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha karena sudah meninggal. Begitu juga kepada anak-anaknya. Enggak ada riwayat yang seperti itu. Juga enggak ada para sahabat radhiyallahu anhum mengirimkan Al-Fatihah kepada para sahabat yang lain. Tidak ada riwayatnya. Begitu juga tidak ada para sahabat mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW. Kita dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti jalannya para sahabat. Itu jalannya para sahabat. Kita diwajibkan mengikuti Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat. Sekarang enggak ada yang seperti itu. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan melainkan apa yang dia usahakan. Maka dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i menyebutkan tidak akan sampai ibadah itu dikirimkan kepada orang lain. Termasuk yang tadi bacaan Yasin, Al-Fatihah, dan enggak akan sampai. Itu pendapat Imam Syafi'i dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah An-Najm di ayat 39. Jadi itu yang perhatikan. Kemudian soal masalah zikir, dianjurkan kita berzikir. Majlis ilmu ini majlis zikir. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbih kepada Allah pada pagi dan petang. Allah menyuruh untuk berzikir yang banyak, tapi berzikir dengan berjamaah seperti yang dilakukan itu enggak ada contohnya dari Nabi SAW. Tadi sudah saya sebutkan, Nabi yang paling banyak berzikir dan sahabat yang paling banyak berzikir. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, majlis taklim itu yang harus diperhatikan, majlis taklim itu harus mengajarkan ilmu. Artinya majlis taklim itu kan majlis ilmu, mesti diajarkan ilmu. Buka umpamanya kitab akidah, tafsir, hadis, dibacakan kepada umat, dijelaskan syarahnya. Itu manfaat seperti itu. Jadi kalau dia umpamanya cuma duduk-duduk aja baca, ya nggak dapat ilmu selama-lamanya. Kan banyak majlis taklim yang hanya membaca surah Yasin, kemudian pulang, tapi nggak dijelaskan tafsirnya, penjelasannya. Kan kalau dijelaskan satu ayat setiap pertemuan manfaat, orang tambah ilmu. Kan doanya Rabbi zidni ilma, doanya Allahumma inni as'aluka ilman
nafi'an wa rizqan thayyiban wa amnan taqabbala. Kalau cuma zikir rame-rame gitu, apa yang dapat? Puluhan tahun nggak dapat apa-apa dia. Jadi masih ilmu itu harus diajarkan ilmu, sehingga setiap datang ke masjid itu dapat ilmu dan bermanfaat buat dia, bermanfaat buat keluarga, dan ada yang disampaikan kepada keluarganya. Itu jawaban saya. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat kembali dari seorang pemuda yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana sebaiknya ya Ustaz sikap saya terhadap orang tua dan keluarga? Saya setelah mengenal manhaj salaf ini sempat dituduh fanatik dan seperti terorisme. Sudah sempat saya jelaskan tentang salafi ini, tapi keluarga saya menolak. Semenjak saat itu sikap orang tua saya dan keluarga berbeda. Hingga saat ini contoh dari berbicara selalu dengan kata-kata yang sinis dan menyindir saya. Bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan agar tetap dapat menghormati orang tua dan saudara-saudara saya? Silakan Ustaz. Ya, ini banyak juga tuduhan ya, ketika orang mengikuti Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, mereka mengamalkan yang wajib-wajib dan juga yang sunnah-sunnah dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Sebab yang pertama, saya akan jelaskan nasihat itu. Sebab yang pertama, karena sebagian dai, sebagian ustadz, sebagian kiai nggak paham tentang kewajiban ini. Makanya ini kajian ini harus terus diulang. Nggak paham. Sehingga ketika ada orang karena tidak pahamnya dan dia tidak juga membaca dalil dari Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, sehingga ketika ada orang mengamalkan ini, mengikuti dalil, mengikuti Quran, mengikuti Sunnah, itu dianggap oleh mereka dengan tanggapan yang sinis. Ini yang salah pertama kali ya para dai-nya, para ustadznya, para kiai gitu. Bahkan ada kiai yang memang kasar lah, kasar. Orang berjenggot, mengikuti siapa jenggot ini? Mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kalimat dia mengatakan orang yang berjenggot goblok. Ini kan kasar. Dan penghinaan kepada sunnah Nabi. Dan menghina Rasulullah SAW. Semakin panjang jenggot semakin goblok dia. Ini penghinaan. Penghinaan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua penghinaan kepada sunnah. Yang ketiga penghinaan kepada kaum muslimin. Ini hukumannya berat ini dalam Islam. Dosanya dosa besar. Kalau dia sudah tahu itu dia menghina, bisa kufur. Bahkan bisa murtad dari agama. Kalau dia tahu dalil ya dari Quran Sunnah bahwa itu benar, tapi dia sengaja untuk mengejek, menghina, itu berat hukumannya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah. Bahkan Allah menyebutkan dalam ayat itu dengan istihza kepada Quran, kepada Allah, kepada Rasulnya, yaitu faqad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Berat hukumannya. Nah, karena kiai-kiai, ustadz-ustadz nggak paham tentang sunnah, kemudian mereka mencela sunnah, kemudian bukannya mencela, bahkan menuduh orang yang berjenggot, yang tidak isbal, itu dengan teroris. Kesalahan yang pertama kali pada dai-dai ini, ustadz-ustadz kiai-kiai ini yang salah pertama kali. Sehingga apa? Terpengaruhlah orang tua antum tadi, seperti yang ditanyakan oleh penanya itu, terpengaruh orang tuanya. Memang ada orang-orang yang salah dalam masalah ini. Artinya ada sebagian kecil dari orang-orang yang mengikuti pemahaman yang sesat. Bukan salaf loh, sesat. Pemahaman khawarij, takfiri. Seperti apa? Mengebom, merusak. Nah, segelintir orang ini yang berjenggot ini, yang merusak. Ini sesat pemahaman mereka ini. Mengkafirkan penguasa, orang yang berbuat dosa besar, kafir, dan yang lainnya. Ngebom. Ini Islam nggak pernah mengajarkan. Rasul nggak pernah mengajarkan. Kita juga dalam dakwah nggak pernah mengajarkan. Ini sesat. Sehingga disebarkan pemahaman ini oleh orang kiai-kiai ini. Itu lihat tuh, yang berjenggot itu ngebom segala macam. Sehingga yang ada di benak sebagian orang tua yang awam, yang mereka nggak pernah nuntut ilmu, oh ini ciri orang teroris ya berjenggot. Gitu. Yang dosa pertama kali yang besar dosanya siapa? Kiai-kiai ini, para dai, para ustadz ini.
Yang kedua para pejabat yang nggak ngerti agama. Apakah dari angkatan bersenjata, dari Polri atau yang lainnya. Pejabat-pejabat ini juga nggak ngerti agama, tapi ngomong tentang agama pejabat ini. Digeneralisir semuanya. Memang ada yang salah orang berjenggot, yang dia mengikuti pemahaman yang sesat. Harus pahami dulu, ini pemahaman sesat, ngebom, mengkafirkan, sesat. Kemudian katakan bahwa orang yang berjenggot teroris, kesimpulannya. Sehingga orang tua itu dari dia melihat TV, baca koran, apalagi sekarang dengan media sosial, dipahami orang berjenggot teroris. Ini salah. Yang pertama kali berjenggot Rasulullah SAW, apa yang dianggap Rasulullah teroris? Dosa besar, bahkan bisa kafir orang itu. Menuduh Rasulullah dengan tuduhan-tuduhan yang nggak benar. Jadi harus dipahami dulu, ini udah salah. Sekarang udah terjadi yang seperti ini. Nah, sekarang sikap bagaimana seorang anak kepada orang tuanya? Ya, sikap anak orang wajib dia berbuat baik kepada orang tuanya. Wajib birrul walidain. Wajib dia untuk berbuat bakti pada orang tuanya. Jelaskan dengan pemahaman yang benar. Saya nggak ikut. Bapak sebaiknya ikut aja pengajian saya. Jadi ajak bapak itu atau ibu itu ke pengajian-pengajian yang diajarkan Quran dan Sunnah Fahmi Salam. Yang kedua, berikan buku-buku. Buku-buku tentang dalil-dalil dari Quran Sunnah ini. Apakah tentang akidah, tentang manhaj, begitu juga tentang prinsip dasar Islam, begitu juga tentang sholat, sampai dia paham. Yang ketiga, yaitu nggak boleh lepas kita doa. Mendoakan dia terus supaya diberikan hidayah oleh Allah. Baik di waktu siang, di waktu malam, di saat-saat dikabulkan doa, doakan orang tua kita, keluarga kita agar paham. Yang keempat, kalau memang sudah kita berusaha yang maksimal demikian, tetap masih dimarahi oleh orang tua, kemudian mereka sinis, enggak ada masalah. Enggak masalah. Tetap kita berbuat baik. Gitu. Itu cobaan buat kita. Itu cobaan dalam dakwah. Begitulah dakwanya para sahabat dulu juga sama, dimusuh oleh keluarganya ketika mulai pertama kali dakwah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain, pertanyaan yang lain. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari seorang ibu. Assalamualaikum Ustaz, saya dan suami berbeda pandangan dalam manhaj. Alhamdulillah saya sudah hijrah dan mengikuti manhaj salaf. Tapi suami tidak meyakini kalau yang saya ikuti itu yang paling benar. Karena ada subhat di pikirannya, katanya Islam itu ada 73 golongan. Tapi hanya satu yang masuk surga. Nah, pemahaman suami saya, dia bilang kita tidak tahu mana yang paling benar. Bagaimana saya menyikapi suami Ustadz dan menjelaskan tentang subhat tersebut? Jazakumullahu khairan, silahkan. Iya, sebenarnya mudah. Artinya suami ibu yang ibu tanyakan itu, dia berpendapat itu dengan dalil. Artinya benar dalilnya. Bahwa 73 golongan itu Nabi sebutkan umat Islam, yang insya Allah nanti pekan depan kita bahas. Itu kata Nabi umat Islam berpecah menjadi 3 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. 1 yang masuk surga itu artinya orang mengikuti Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Kalau dia masih ragu tentang 1 golongan itu, ya 1 golongan itu bukan dakwahan, bukan khayalan, bukan yang lainnya, tapi ilmu, amal. Kita lihat dong ilmunya, dalilnya yang disampaikan. Yang kedua, amalnya. Jadi 1 golongan itu yang mengikuti para sahabat, yang betul-betul dia mengilmui, betul-betul dia mengilmu tahu dia. Yang kedua meyakini. Yang ketiga mengamalkannya. Dan itu kita berusaha. Jadi ketika kita mengajak orang kepada Quran Sunnah Fahmi Salaf, bukan ini tazkiyah, bukan. Bukan kita mensucikan diri kita, tidak sama sekali. Justru ini kita menjelaskan ini jalan yang benar. Kita berusaha untuk mengikuti jalan ini. Gitu. Itu yang harus kita sampaikan kepada kaum muslimin. Bukan mengatakan, wah berarti kajian ini menganggap paling benar sendiri. Tidak, justru ini kajian yang benar Quran Sunnah. Benar memang benar. Dan kita akan meniti jalan ini. Gitu. Itu yang kita jalankan. Jadi harus jelaskan kepada dia. Makanya diajak dulu dia kepada pengajian. Kalau belum, ya sabar. Gitu. Perbedaan. Kadang-kadang pendapat ada aja suami istri. Tapi harus sabar. Kalau nggak sabar yang ada ya nanti perceraian. Harus sabar. Sampai pun kadang-kadang dia udah ngerti tentang
manhaj, tapi dia masih susah untuk sholat berjamaah, juga harus sabar. Atau ada beberapa sunnah yang belum dilaksanakan, ya harus sabar. Doakan dia agar dapat hidayah dari Allah SWT. Tapi terus kita berusaha bagaimana membujuk dia, merayu dia untuk dapat mengikuti kajian yang benar. Itu perlu waktu, di samping doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus sabar. Kalau nggak sabar, ya mungkin ada setahun orang bisa berubah, ada 2 tahun, bahkan ada yang suami istri sudah 10 tahun. Si istri udah ngaji 10 tahun, suaminya belum. Bisa berubah. Itu perlu waktu dan perlu kesabaran gitu. Kalau nggak sabar ya seperti yang tadi saya katakan, ya perceraian yang ada terjadi, rugi dia, rugi juga anaknya nanti. Wallahu a'lam. Itu satu lagi. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat, dan kami berikan kesempatan satu penelpon untuk Anda yang ingin bertanya. Silahkan di 0218236543. Mohon pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan yang Ustaz telah sampaikan. Halo, silahkan di 0218236543 untuk Anda yang bertanya kepada Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Iskandar di Depok. Silakan Bapak, agak sedikit bergeser agar suaranya lebih jelas ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, Ana alhamdulillah udah dapat hidayah mengenal sunnah. Tapi semenjak itu Ana juga merasakan banyak cobaan, sakit di badan, ya kan? Bahkan kalau sholat pun sekarang sulit terhadap jamaah karena merasa seperti mau jatuh atau gimana. Kira-kira apa yang harus Ana lakukan Pak Ustadz supaya Ana bisa istiqomah di atas sunnah ini ya Ustadz? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, berkaitan dengan masalah kita mengikuti Quran wa Sunnah salaf, ini wajib. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Betapa banyak orang-orang yang belum diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ketika antum sudah mendapatkan hidayah di atas Islam dan Sunnah, ini nikmat dari Allah. Kita wajib bersyukur atas nikmat ini. Dan jalan kita setelah kita mendapatkan hidayah ini yang ada kenikmatan, yang ada ketenangan. Antum bisa tanya dari ribuan kaum muslimin yang telah mendapatkan hidayah, mesti mereka mendapatkan ketenangan. Ketika kita berubah mengikuti pemahaman yang benar ini, ya ada cobaan. Pasti ada cobaan, ada ujian gitu. Tapi kita harus sabar. Soal adanya cobaan, ujian itu pasti cobaan itu. Kita harus sabar dan terus menekuni, belajar terus. Itu godaan dari setan, karena setan nggak senang kita tadinya sesat kemudian dapat petunjuk, nggak senang setan. Orang-orang kafir nggak senang, mereka ingin kita ini sama-sama kafir seperti mereka. Maka mereka berusaha bagaimana kita menjadi kafir seperti mereka. Begitu juga setan berusaha bagaimana kita ini sesat seperti dia sesat. Dan orang-orang yang sesat juga kepengen kita sama seperti mereka. Makanya begitu kita berubah mengikuti jalan yang hak ini, setan nggak senang, digoda terus. Itu godaan setan itu. Seperti ingin sholat berjamaah, kadang-kadang malas, kadang-kadang timbul penyakit. Kalau penyakit cobaan, bukan hanya kita yang sakit. Hatta ahlul bidah juga sakit. Hatta orang kafir juga sakit. Gitu. Jangan jadi alasan itu. Mau ngaji, wah sakit. Mau sholat berjamaah sakit. Ahlul bidah juga sakit. Orang kafir juga sakit sama. Tapi beda dengan kita. Kalau kita sakit, itu setiap kita sakit itu, kalau kita sabar redho menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita, kemudian juga akan dimudahkan jalan kita menuju surga. Makanya harus dilawan. Itu godaan. Nanti setelah itu, setelah kita berusaha terus, dan antum juga yang sudah berubah ini, yang tadinya mengikuti bid'ah atau syirik, kemudian berubah mengikuti masalah, antum yang paling penting ngaji, nuntut ilmu. Itu yang sering saya ingatkan itu. Karena banyak yang nggak ngaji, banyak yang nuntut ilmu.
cuma intisab ke salaf aja, wah alhamdulillah saya udah berubah. Kemudian ya piara jenggot, tidak isbal, udah cukup. Enggak cukup. Masih banyak yang belum kita tahu tentang Islam ini. Harus belajar, nuntut ilmu, dan terus nuntut ilmu. Harus istiqomah dalam thalabul ilmi. Baca buku-buku. Kita belum tamatkan, seperti syarah akidahnya belum banyak yang tamat. Atau ustadz belum tamat. Tamatkan. Bahkan kalau perlu lagi kita sebagai dai baca bahasa Arabnya. Baca kitab Sahih Bukhari, Muslim dan lainnya. Sehingga kita tahu agama ini dengan benar. Kembali, ayat yang kita baca, tafsirnya. Gitu. Kalau antum bukan seorang da'i, ya baca buku-buku ini. Sibukkan dengan baca, sibukkan dengan baca, sibukkan dengan ilmu. Kemudian setelah itu, sibukkan dengan amal. Gitu. Nanti akan terasa perubahan itu, antum akan mendapatkan kenikmatan. Ini bukan satu. Ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, berubah, mendapatkan ketenangan. Banyak orang menyampaikan kepada saya, Ustaz, alhamdulillah setelah saya ikut kajian salaf ini, Quran Sunnah, saya mendapatkan ketenangan dan keberkahan dalam rumah tangga saya, istri saya, anak saya, termasuk usaha saya, berkah. Itu nikmat. Gitu. Memang waktu awalnya ya digoda oleh setan dari jenis jin dan setan dari Indonesia. Kan teman-temannya dia nggak senang ketika berubah. Kok kamu berubah sekarang ini? Bahkan kadang-kadang mereka mengatakan perubahan itu, kamu kena setan apa gitu. Padahal dia yang kena setan. Tapi dibalik, kok kamu berubah nih kena setan apa? Macam-macam sudah. Itu cobaan. Tapi itu akan hilang nggak lama itu. Nggak. Ya kan Nabi aja dituduh apa? Gila kan Nabi. Dituduh tukang sihir. Dan dituduh juga Nabi seperti tersihir atau kemasukan jin oleh mereka itu. Padahal mereka yang kemasukan jin. Tapi tuduhan. Makanya kita sabar dengan tuduhan itu. Makanya ketika dapat tuduhan, kayaknya berat gitu. Hati ini kayaknya sakit. Itu cobaan. Tapi jalan terus. Karena apa? Setan ingin menyetop kita sampai di situ supaya kita kembali lagi ke dalam setan. Sama seperti orang yang minum khamar, yang riba, tobat, kembali kepada Islam yang benar, Quran Sunnah. Cobaannya banyak. Cobaan dari keluarganya, cobaan dari orang tuanya, cobaan dari teman-temannya. Itu seperti itu. Makanya kembali lagi kepada Islam yang benar ini, ngaji, nuntut ilmu, ibadah kepada Allah, doa kepada Allah. Akan diberikan ketenangan. Insya Allah dengan mengikuti pemahaman ini pasti mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kesejukan. Gak mungkin. Tidak, gak mungkin. Meskipun kita hidupnya miskin, papa, mesti tenang, mesti tenang. Karena saya udah bukan satu. Yang ngomong sama saya ini udah ratusan yang ngomong. Ustaz, setelah saya kembali kepada Quran Sunnah ini, saya mendapatkan ketenangan. Saya mendapatkan kebahagiaan. Saya dapatkan keberkahan dengan istri saya. Dulu saya susah Ustaz, ribut terus. Tapi begitu mengikuti ini, ketenangan yang ada, kebahagiaan yang ada. Itu yang harus kita ikut. Memang inilah jalan yang benar. Jalan yang membawa keberkahan. Beda. Kalau antum melihat dalam kehidupan antum, sudah yang beda-beda, yang maksiat, nggak ada ketenangan dalam hidupnya. Dan waktu kita dulu nggak ada berkah, tapi begitu mengikuti manhaj salaf ini, keberkahan ada. Ibadah, tenang. Coba kalau waktu diikuti bid'ah, nggak ada ketenangan. Ribut rame dalam ibadah. Ngaji juga cuma keramaian aja, tapi nggak ada ketenangan. Tapi beda ketika kita masuk kepada manhaj ini, ada kehusyuan, ketenangan, zikir, ibadah kepada Allah dengan tenang, doa dengan tenang, sesuai dengan sunnah. Kita belajar, menuntut ilmu, banyak keberkahan. Makanya mengikuti Quran Sunnah Salaf membawa kepada keberkahan dan juga keselamatan. Dan mudah, nggak sulit. Agama ini nggak sulit. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk yang bertanya dan semua yang mendengar kajian ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita berikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya dan diberikan istiqamah di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.